Kenalin, aku Chris. Dari lahir beragama Kristen, tapi sampai sekarang belum juga ngerti isi Alkitab. Chris, Alkitab itu benar firman Tuhan atau bukan sih? Kalau iya, apa buktinya? Apa ya buktinya? Alkitab itu bentrok bro, ngapain lu pelajarin? Perjanjian lama udah gak relevan tahu. Buat apa lu pelajarin? Alkitab itu bukan 100% firman Tuhan. Ayat ini bilang kayak gini, di ayat situ bilang kayak gitu. Gimana gua percaya? Alkitab itu sebenarnya fiksi atau fakta sih? Kalau fakta, apa buktinya? Coba buktiin dong. Kita kan di zaman perjanjian baru. Alkitab itu bukan 100% firman Perjanjian lama Tuhan. udah gak Alkitab itu relevan. sebenarnya Alkitab itu fiksi benar atau firman fakta Tuhan sih? atau Di bukan zaman sih? perjanjian Coba baru. buktiin dong. Apa buktinya? Tapi itu orang yang nulis. Manusia nggak mungkin bisa ngerti maksud Allah. Tuhan itu beneran ada nggak sih? Anakku, carilah aku, maka kamu akan hidup. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sejarah penebusan Allah masih terus bergerak sampai hari ini. Gali terus firman Allah sampai firman menjadi milik. Mengerti Alkitab jadi lebih mudah karena seri sejarah penebusan karya pendeta Abraham Park. 하나님께서는 여러분들이 근심하고 못 사는 거 그냥 하나님께 소망을 두는 자는 Yang saya kenal pendeta Abraham Park adalah merupakan sosok hamba Tuhan yang telah mendedikasikan semasa hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan secara alkitabiah. Bahkan yang saya sangat kaget, beliau telah membaca Alkitab itu sebanyak 1.800 kali dalam pembacaan. Beliau dengan begitu telitinya terhadap setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam Alkitab, itu bisa beliau ajarkan pada kita semuanya. Dan dia telah di Chang'an Mountain selama 47 hari, dan kemudian beliau pindah di Jiri Mountain, yaitu Gunung Jiri, selama 3 tahun, 6 bulan, 7 hari lamanya. Beliau hidup di dalam satu gua, menenangkan dirinya untuk membaca dan berdoa, minta pencerahan daripada Tuhan, sehingga pada saat itu telah dilihatkan suatu vision yang luar biasa besarnya. Penulis mendapat banyak gelar kehormatan dari berbagai sekolah teologi dunia, seperti Knox Theological Seminary dan Trinity Theological College, karena beliau telah berkontribusi dalam perkembangan teologi dunia. Salah satu kontribusi teologis yang unik dari sang penulis adalah kajian tentang silsilah atau daftar keturunan di Alkitab. Penulis menerangkan secara sistematis, mulai dari Adam sampai Yesus Kristus, bagaimana iman yang diwariskan dari Adam ke generasi-generasi berikutnya sampai Yesus Kristus lahir. Melalui silsilah, penulis menggali Alkitab secara kronologis untuk menjelaskan rencana penebusan Tuhan,
dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Penulis menekankan bahwa sejarah Alkitab bukan hanya kumpulan cerita-cerita yang terpisah, tapi semua adalah satu bagian dari rencana pekerjaan penyelamatan Tuhan untuk umat manusia. Nah, dengan melihat Alkitab seperti ini memberikan sudut pandang yang luas, yang lebih menyeluruh, terstruktur untuk memahami Alkitab. Sehingga fondasi Alkitab kita pun semakin kuat. Maka dari apa yang dikatakan Bapak Pendeta Abraham Park, bahwa sejarah penebusan menggali tiap teks, tiap ayat dari Alkitab untuk menemukan Yesus sebagai juru selamat dan penebus manusia. Dan bagi saya ini yang terpenting, miliki buku-buku dari Pendeta Abraham Park. Karena waktu kita membaca, bersanding dengan Alkitab, Bapak Ibu akan melihat harta yang luar biasa dari kekayaan teks yang ada di dalam Alkitab. Karena sekarang jarang sekali ada buku-buku terbitan baru yang seperti kaliber ini. Kalau digolongkan sebagai buku wajib, saya kira waktunya sudah. Pewarisan iman harus terus berlangsung melalui kita sampai kedatangan Yesus kembali. Dan Alkitab berkata bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus adalah ketika seluruh firman kebenaran tersebar ke seluruh dunia. Seri Sejarah Penebusan sekarang telah dan sedang diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Dan sudah dicetak sebanyak 100.000 kopi lebih. Lebih dari 1.000 seminar dan workshop telah diselenggarakan di lebih dari 200 kota di 45 negara di seluruh dunia. Kiranya lewat buku Seri Sejarah Penebusan, kita dapat menemukan perjanjian Allah yang terus bekerja dari awal penciptaan hingga hari ini, agar kita dapat masuk dalam silsilah orang kudus yang mewariskan iman sampai kedatangan Tuhan kembali. Tuhan memberkati.